dalam rangka menghormati penetapan tersebut, Dewan Pengawas telah memutuskan kita ikuti tunda persidangan. Itu terjadi di tanggal 20 Mei pada saat sudah mau membacakan putusan, datang penetapan itu. Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum. Ya, memang kita tidak sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan? Tapi kita harus hormati. Ya, oleh karena itulah kita tunda. Nah, kemarin tanggal 3 sudah diputus perkara itu, di mana penundaannya sudah dicabut. Oleh karena itu, tanggal 6 ada proses 3 hari, karena memanggil orang harus 3 hari. Jadi minimal. Jadi tanggal 6 lah kami lakukan persidangan ini. Kita bersyukur persidangan sudah selesai, tugas Dewas sudah selesai untuk perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saudara Gufron. Ada juga gugatannya juga, ada satu lagi di MA, ya, di MA mengenai hak uji material, di mana dikatakan peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Peraturan Dewan Pengawas itu keliru, dibuat sembrono. Nah ini, seorang pimpinan KPK mengkritisi peraturan Dewan Pengawas yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK juga. Harusnya tidak demikian. Nah, itu juga berlangsung lama. Nah, kita sudah dapat putusannya juga yang bunyinya menolak permohonan tersebut. Ya, walaupun putusan lengkapnya belum ada, tapi sudah ada, apa namanya Bu? Sudah diumumkan di dalam portal, ditolak direktori informasi, ya, sudah ada itu, resmi itu. Jadi peraturan Dewan Pengawas itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya, termasuk ketentuan mengenai daluarsa pasal 23 yang dipersoalkan itu. Itu perlu saya jelaskan. Kenapa? Supaya jangan ada bertanya-tanya. Ya. Karena sampai sekarang juga saya khawatir ini pegawai KPK juga insan KPK ini terpengaruh. Seolah-olah KPK yang dimuat di dalam peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya. Tidak ada itu. Ini masalah etika. Nah, kedua gugatan itu sudah selesai. Ya, sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan juga tunnya juga sudah diputus oleh Pengadilan Tun. Tidak tahu lagi saya apa. Ada satu lagi memang. Itu laporan tindak pidana. Dewan Pengawas dipilih-pilih juga nih saya. Apa nih? Samsudin Haris. Ibu. Ya, melakukan tindak pidana kriminal. Menyalahgunakan kewenangan. Dilaporkan ke Bareskrim. Itu sampai sekarang juga nggak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan perbuatan kolektif kolegial 5 orang, kok yang dilaporkan 3? Dan apa yang disalahgunakan? Dewan Pengawas mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 37B. Bisa dipelajari itu. Jadi kami menunggu saja apakah itu berlanjut atau tidak. Tapi saya pikir aparat penegak hukum juga tahu
yang mana delik, yang mana bukan delik. Baik, tentang sanksi yang kami jatuhkan sesuai dengan pelanggaran ini terbukti pasal 4 ayat 2 huruf B. Ya, menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini membantu seseorang supaya dimutasikan ke Jawa Timur dari Kementerian Pertanian. Anda sudah baca semua. Sanksinya kita jatuhkan sanksi sedang. Secara musyawarah kami berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan baru terbatas kepada dampak negatif bagi KPK, menurunkan citra KPK. Karena berat ringannya sanksi itu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK, belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah, sehingga tidak bisa dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sanksi sedang. Mengenai apa itu sanksi sedang, sudah kami sampaikan juga tadi, bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis dan disertai dengan pemotongan penghasilan selama sebanyak 20% selama 6 bulan. Bukan gaji, penghasilan. Karena putusan yang dulu keliru sudah kita perbaiki, bukan gaji sekarang, tetapi penghasilan 20%. Nah, saya rasa demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kita berikan kesempatan siapa yang mau bertanya, silakan sampaikan nama dan dari media mana. Ada mic-nya nggak? Ada. Oke. Ya, silakan. Langsung aja mungkin Mas, di belakang juga nggak apa-apa. Siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Sudah? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Udah cukup? Satu. Oke, silakan nama dan dari media mana? Oke, baik, terima kasih Mas Tesa dan Pak Tumpak dan anggota Dewas lainnya. Izin saya Fadil dari Kumparan terkait dengan putusan yang dijatuhkan kepada Pak Gufron, yang mana seperti yang kita tahu bersama bahwasanya Pak Gufron ini kan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, salah satunya yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Apakah pertanyaan pertama, apakah sebelum putusan ini diucapkan oleh Dewas pada hari ini sudah pernah memberikan track record seputar capim KPK, mungkin khususnya terkait dengan Pak Nurul Gufron ini kepada panitia seleksi capim KPK? Karena kan untuk seleksi profile assessment capim KPK itu kan diadakannya sebelum putusan ini diucapkan gitu. Apakah dari Dewas sudah memberikan seputar track record itu kepada pansel KPK, dan jika belum, apakah setelah putusan ini sudah diucapkan, apakah setelah ini Dewas bakal menyampaikan terkait dengan track record persoalan etik ini khususnya terkait dengan Pak Gufron kepada pansel KPK? Terima kasih. Baik, ada lagi? Oke. Selamat sore para anggota Dewas dan juga Mas Tesa gitu. Saya pengen tanya, saya Dani dari Bisnis Indonesia, yang ingin saya tanyakan satu pertanyaan saja Pak. Beberapa bulan lalu saat masih kisruh terkait dengan penanganan etik dari Pak Nurul Gufron ini, pimpinan KPK pernah menggelar rapat bersama Komisi 3 DPR. Di sana disampaikan bahwa kisruhnya dalam tanda kutip konflik antara pimpinan dan juga Dewas KPK ini istilahnya mendorong, istilahnya ada persepsi gitu Pak, bahwa kiranya Dewas KPK ini perlu untuk dikaji ulang kebijakannya ataupun juga aturan-aturan kewenangan-kewenangannya gitu Pak, karena adanya konflik yang
istilahnya meramaikan isu belakangan inilah gitu Pak, termasuk salah satunya adalah isu konflik pimpinan dan juga Dewas KPK. Ini adalah perkara etik Pak Nurul Gufron gitu. Nah, saya kira sebelumnya Dewas KPK belum pernah memberikan tanggapan gitu terkait dengan pernyataan pimpinan KPK bahwa setidaknya perlu adanya adanya pengkajian ulang wewenang Dewas KPK gitu Pak. Mungkin apakah ada tanggapan Dewas KPK terkait dengan pernyataan pimpinan KPK tersebut di hadapan Komisi 3 DPR. Terima kasih. Baik, 2 ya. Ada lagi, satu lagi sebelum dijawab sama Pak Tupak. Oke, silakan. Dari mana? Mik. Ya, selamat sore Bapak. Saya Bahtiar dari reportermerdeka.com ingin bertanya satu aja Pak, terkait dengan argumentasi dari Pak Gufron yang menyatakan bahwa chat itu adalah sudah lama dan dianggap dia sudah kadaluarsa gitu loh. Nah itu gimana sih Pak pertimbangan dari majelis? Mungkin bisa dielaborasi karena sampai di depan tadi dia tetap kekeh gitu menyatakan hal seperti itu gitu loh. Nah itu saya mungkin mau minta tanggapannya lagi. Terima kasih. Baik, kita cukupkan dulu. Silakan, kami persilakan Pak Tupak untuk menjawab. Yang pertama tadi, apakah kami sudah membuat track recordnya ke Pansel? Jawabnya sudah. Kami sudah memberikan informasi kepada Pansel tentang calon-calon yang mau jadi pimpinan KPK. Itu sudah kami sampaikan. Kami sampaikan apa adanya, catatan etik apa adanya. Jadi di waktu itu kita menyampaikan memang benar ada, namun belum diputus karena ada penundaan. Begitu. Jadi apa adanya kami sampaikan. Apa perlu sekarang disusulkan lagi? Saya rasa tidak usah lah. Ya, semua sudah pada tahu. Ya, tentunya dia baca juga. Yang kedua, apa tanggapan Dewan Pengawas tentang pernyataan pimpinan KPK bahwa kewenangan Dewas harus dikaji ulang? Nah, saya perlu sampaikan, kalau berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019, tidak ada kewenangan yang khusus yang mendetail mengenai tugas wewenang Dewan Pengawas. Hanya tugas saja. Tugasnya itu jelas. Ada 3 besar. 1, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Itu 1. Kedua, masalah penegakan etik. Ya, mulai dari menyusun kode etik, menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik, dan menyidangkannya. Dan ketiga, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Bagaimana melaksanakan tugas ini tidak diatur di dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini apa wewenang? Wewenang Dewas apa? Tidak diatur. Oleh karena itu kami mengatur sendiri dan kami tidak terlalu jauh mengatur kecuali masalah etik. Masalah etik ya memang sudah ada. Aturan kita buat aturan di dalam peraturan Dewan Pengawas, tata cara persidangan, apa yang namanya kode etik, semua sudah kita atur. Kita yang atur sendiri. Begitu. Kalau ada pendapat dari pimpinan mengatakan perlu diatur secara rinci lagi mengenai kewenangan, ya tentu undang-undang harus dirubah dulu. Silakan direvisi. Jadi tanggapan Dewas silakan aja. Itu tanggapan saya. Silakan aja. Kami juga gembira sekali kalau ada pengkaji ulangan ya mengenai wewenang daripada Dewan Pengawas. Minimal untuk Dewas yang akan datang. Ya. Nah, kalau pernyataan-pernyataan yang lain saya pikir nggak perlu saya tanggapilah. Ya, banyak saya dengar juga banyak tanggapan tidak terjadi itu, tidak terbukti itu pelanggaran etik, bahwa pimpinan sudah gagal. Ya kalau udah gagal nggak perlu diteruskan lagi, ya kan begitu.
Ada pernyataan-pernyataan pimpinan gagal. Tidak terbukti itu pelanggaran etik. Aku rasa salah itu pendapat. Terbukti kok sekarang. Ketiga, pertanyaan Anda tadi mengenai daluarsa, itu sudah diputus. Sudah diputus, Pak, oleh Mahkamah Agung. Nanti kita baca bersama-sama kalau sudah dapat putusan lengkapnya. Permohonan yang bersangkutan ditolak. Walaupun masih ngeyel-ngeyel, ya apa boleh buat? Ya kan? Mahkamah Agung sendiri menyatakan menolak. Apalagi Dewas pastilah menolak, ya kan? Karena Dewas yang membuat aturan itu. Jadi ada dua pengertian daluarsa di situ. Satu tahun sejak berlakunya atau sejak diketahuinya. Gitu. Jadi yang terjadi sejak diketahui. Kapan Dewas mengetahui? Sejak ada laporan ke Dewas. Sejak itulah dihitung 1 tahun. Ya, ini maksudnya apa? Supaya Dewas itu bekerja secara profesional. Jangan ada laporan masuk sampai 1 tahun tak dikerjain apa-apa. Sehingga menjadi daluarsa. Begitu. Jadi kalau Anda bertanya apa dasar-dasarnya, ya nanti kita baca ya. Sama-sama, nanti kamu datang sama saya kalau sudah ada, saya terima putusan MA. Ya kalau ngeyel terserah lah. Ya. Apalagi? Udah ya? Apa? Iya, mau nanya ini. Satu, boleh dijelaskan nggak Opung soal pemotongan penghasilan ya? Pemotongan penghasilan itu apa aja? Terus kan tadi disebut berlaku selama 6 bulan. Ya. Nah, masa jabatan Pak Gufron ini kan 4 bulan lagi. Ya. Nah itu nanti kalau dia terpilih lagi jadi pimpinan KPK dipotong lagi atau uang pensiunnya yang dipotong gitu. Ya. Terus yang itu dulu dah lupa. Ya, udah. Penghasilan itu banyak ya. Jadi bukan hanya gaji. Di sini ada penghasilan. Penghasilan banyak itu. Gaji pokok, tunjangan jabatan, apa. Ini semua namanya penghasilan. Berapa besarnya saya sendiri nggak tahu. Nanti Anda tanya sama Sekjen. Ya, Sekjen lah yang mengetahui itu. Berapa penghasilan seorang pimpinan KPK di KPK. Ini penghasilan resmi ya, bukan yang tidak resmi. Berapa aku tidak tahu jumlahnya. Ya. Silakan ditanya sama Sekjen. Dipotong 20%. Yang memotong siapa? Nanti Sekjen yang memotong. Nah, ini 6 bulan. Dia mungkin tak sampai 6 bulan sudah tidak lagi umpamanya. Ya sudahlah, kalau tidak ada lagi mau bilang apa. Tapi kalau masih ada ya potong aja sampai 6 bulan gitu. Ya, tidak ada masalah itu. Kalau terpilih lagi umpamanya, potong aja. Setelah lagi untuk putusan ini, apakah Dewas KPK akan memberikan salinannya ke Presiden dan Capim KPK? Karena kan kalau kayak Pak Firly waktu itu kan dikasih tuh ke Presiden. Nah ini salinan putusannya mau dikasih ke Pak Gufron doang, ke Presiden juga, ke Capim juga. Terbilang kan Pak Gufron akan berurusan dengan Presiden dan Capim untuk proses pemilihan pansel itu, untuk proses dia nyalon lagi gitu. Kalau ke pansel kami tidak kirimkan itu ya, dan kepada pimpinan juga kami tidak kirimkan, tapi kepada yang bersangkutan kita berikan. Apakah sampai kepada Presiden? Dulu Pak Firly dia kan sanksi berat harus mengundurkan diri ya. Oleh karena itu kita sampaikan kepada Presiden. Kalau ini tidak perlu sampai ke Presiden. Tetapi kalau dia tidak mau melaksanakan ini beberapa kali, kita akan panggil tidak datang, berarti tidak mau dieksekusi, ya kita kirim surat kepada Presiden. Itu sudah perbuatan tercela. Seorang pimpinan bisa diberhentikan kalau telah melakukan perbuatan tercela. Ya, umpamanya ini kan nanti kami panggil untuk eksekusi, nggak mau datang, ngeyel terus tadi itu. Tadi kau bilang ngeyel. Panggil lagi 2 kali, nggak mau datang, ngeyel. Apa putusan? Aku tidak mau dipotong gajinya. 3 kali nggak mau. Kita kirim surat kepada Presiden. Dia sudah diputus dan dia tidak mau dieksekusi. Itu satu perbuatan
tercela. Kita anggap itu perbuatan tercela. Seorang pimpinan KPK kalau melakukan perbuatan tercela, baca undang-undang, layak untuk diberhentikan. Ada lagi? Ada lagi? Teruskan aja Pak, biarkan aja. Siap. Biar puas. Ya, Pak. Ya, Siap. Silakan. Pak izin sebenarnya sedikit melenceng dari topik Pak Gufron. Sedikit melenceng dari topik Pak Gufron mau menanyakan hal yang lain. Ya. Terkait dengan pemindahan penanganannya Kaisang untuk dugaan Wah, itu saya gratifikasi. tidak campur. Ya, cut, Oke. itu cut. Nanti di doorstop aja. Ini kita bicara untuk topik yang ini aja. Ya, Doorstop sama saya nanti. saya Ya. Doorstop sama saya. Jangan sekarang. Tidak boleh mencampuri urusan operasional dari pimpinan KPK. Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin kamu mau tanya ada dua pendapat beda-beda gitu lah kan. Pernyataan A, pernyataan B gitu. Ya, sebelah sana silakan. Izin para dewas. Saya ingin menanyakan terkait hal yang memberatkan itu, salah satunya kan tidak menyesali perbuatannya ya. Itu terkait adanya laporan atau pengakuan dari Pak NG sendiri waktu diperiksa sebagai terperiksa. Ya, beliau tidak menyesali perbuatannya, menganggap itu tidak salah. Bahkan itu mempersulit Dewas mengajukan gugatan-gugatan kepada Tun, ya toh, mengajukan hak uji material ke MA. Itu kan perbuatan yang merepotkan bagi Dewas. Ini peraturan di lingkungan KPK kok. Dia seorang KPK juga. Di waktu diterbitkan Dewas ini, peraturan Dewas ini tidak ada komentar. Setuju semua. Pimpinan setuju semua ini. Peraturan Dewas ini. Waktu kita sosialisasikan. Kan begitu. Ini mempersulit. Sebetulnya ini juga melanggar etik mungkin. Ya kan? Wah. Itu. Kalau kita masuk di sini jadi orang KPK, mau ndak mau kita terimalah ini peraturan ini. Begitu loh. Ya kan? Kalau kita ndak mau ini jangan masuk sini. Makanya calon-calon pimpinan ini nanti yang mau dipilih ini harus kita indoktrinasi juga dengan begitu. Kalau mau masuk ke sini ikut peraturan ini. Dewan peraturan etik. Kalau ndak mau jangan. Lebih bagus ndak usah masuk. Gitu dong. Jangan kita sudah masuk di sini kita kritik pula lagi ini. Wah, gila. Ini tak sah ini. Nggak ikut aturan perundang-undangan ini. Ada gitu ngomong pimpinan sini. Ini tidak ikut peraturan perundang-undangan, dibikin sembarangan. Padahal waktu kita sosialisasikan, diam 1000 bahasa. Kalau orang lain kena, nggak apa-apa. Kalau dia kena, ribut semua. Nah, itu udah boleh, ya. Jadi itu dia gitu. Udah puas? Aku juga merasa belum puas aku. Ada lagi yang mau bertanya? Udah. Sudah cukup. Mohon izin mungkin untuk Pak Haryono, Pak Haris, Bu Aho, Silakan, Prof. Isa, ya. ada yang mau disampaikan? Silakan. Boleh Pak. Ini orang-orang yang di perbuatan kriminal. Kalau itu enggak. Sedikit aja saya tambahkan. Jadi seperti tadi sudah ditanyakan itu ya Mas. Memang Pak Nurul Gufron ini mempermasalahkan daluarsa. Dan daluarsa inilah yang diuji di Mahkamah Agung. Ya, di dalam perkara di Mahkamah Agung, diuji di Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung seperti apa kami belum baca. Tapi di dalam amarnya yang sudah diumumkan di info perkara Mahkamah Agung, di situ disampaikan bahwa permohonan hak uji material tentang daluarsa itu, dia tentang dua, daluarsa dan temuan. Dua-dua ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, dengan ditolaknya daluarsa ini oleh Mahkamah Agung berarti peraturan Dewan Pengawas mengenai daluarsa ini tidak ada masalah kan? Tidak ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Makanya kami tetap menggunakan peraturan Dewan Pengawas itu. Sehingga dalam pertimbangan kami tetap kami gunakan. Tidak, itu yang pertama. Kemudian berikutnya mengenai laporan juga kata tadi disampaikan Pak Ketua, kami bertiga dilaporkan pencemaran nama baik. Yang pertama dan yang kedua adalah menyalahgunakan kewenangan.
mengenai pencemaran nama baik. Kami informasikan kepada Anda ini habis Anda bertanya terus sih. Jadi kami beritahu ya perkaranya Pak Nurul Gufron itu cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu yang kami beritahukan kepada Anda semua kan. Itulah yang dilaporkan bahwa kami mencemarkan nama baik yang bersangkutan. Nah sekarang Anda melihat sendiri bahwa terbukti kan. Nah terus bagaimana? Siapa yang mencemarkan nama baik sekarang ini? Kami yang mencemarkan nama baik atau kami yang dicemarkan nama baiknya? Karena kami dilaporkan tidak ada alasan lain. Nah, kemudian mengenai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang pasal 37 Undang-Undang 19 2019 jelas menyatakan Dewan Pengawas berwenang memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik. Nah, kami periksa, kami sidangkan, lalu apa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan? Nah, ini dua hal yang kami dilaporkan. Ya mudah-mudahan dan kami percayalah pasti Polri juga tahu kan, penyidik juga tahu mana merupakan tindak pidana dan mana bukan tindak pidana. Itu aja sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Pak Ari silakan Pak. Ya saya sedikit aja ya. Mungkin kami menghimbau ya kepada pansel pimpinan dan Dewas KPK supaya siapapun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK. Itu saja. Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Yep. Mohon izin ada closing statement mungkin Pak Tupak. Ini saya harapkan ini sidang terakhir lah dari Dewan Pengawas karena beberapa bulan lagi kami akan berakhir ya. Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi pada saat kami masih ada di sini. Itu saja ya, sehingga kita bisa melihat pimpinan KPK maupun pegawai KPK betul-betul orang yang berintegritas. Itu saja. Semoga Dewas yang akan datang juga bisa lebih baik daripada kami ya dalam menegakkan kode etik dan perilaku yang ada di KPK ini. Karena bagaimanapun menurut kami Dewas, KPK itu memang mesti memiliki kode etik yang lebih beda dengan ASN yang lain. Kalau sama saja ya kita tidak namanya extraordinary tool lagi kita. Ya, kita adalah alat yang luar biasa. Oleh karena itu perlu ada aturan yang lebih keras daripada ASN yang biasa. Mudah-mudahan nanti peraturan yang sudah kami buat ini bisa dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan yang akan datang, termasuk Dewas yang akan datang. Kalaupun ada perubahan, silakan aja, tetapi tentunya perubahan yang tidak berartilah untuk merubah keseluruhan. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Silakan. Siap, baik. Mohon izin Pak, ini ada permintaan wartawan untuk foto terlebih dahulu. Oh, berdiri Pak. Saya nggak usah ya. Agak merapat Pak, izin Pak. Merapat. Yang foto. Lihat kamera Pak, tengah Pak. 1, 2, 3. Tangan Pak. Bye. Pak, tahan Pak. Nah, baik, dengan begini berakhir sudah kegiatan konferensi pers pembacaan putusan sidang. Kami persilakan untuk Bapak Ibu Dewan Pengawas untuk bisa meninggalkan tempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih.